Acara selanjutnya yaitu pelayanan firman yang akan Ibu Pendeta Komunitas Natalina. Yang pertama hari ini tema perpisahan dari kasih Allah yang diambilkan dari Roma 8 ayat 38 dan 39. Untuk itu waktu sebenarnya kami berdoa kepada Ibu Pendeta Komunitas Natalina. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di Zoom. Salam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di gazebo kediaman Bapak Joko Pamungkas untuk Shalom, salam damai sejahtera. Puji nama Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus nantiasa ada dalam hati kita dan dalam seluruh kehidupan kita. Bagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di Zoom maupun Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di gazebo kediaman Bapak Ibu Joko Pamungkas. Yang saya hormati Bapak Pendeta Suswaji. Saya kemarin matur di pertemuan pendeta, saya grogi ada Pak Pendeta gitu ya, karena beliau pendeta pendamping ketika saya vikaris gitu ya. Tapi bersyukur ada Pak Pendeta Suswaji, jadi nanti kalau saya nggak bisa jawab pas PA, nah ada yang bisa pasti menjawab gitu ya. Baik Ibu Bapak, terlebih dahulu saya ucapkan selamat untuk PA Wilayah Timur A Plus yang ke-100, tepuk tangan. Ya, nilainya 100 tambah 200 tambah 1000 nanti ya, tetap terus berlangsung. Dan hari ini hybrid, bersyukur, mensyukuri Mas Katon yang sudah lulus, dan Pak Bambang yang ulang tahun. Pekali pun sudah nih, hari ini juga ulang tahun Bapak Abi, ya, jadi lengkap sekali. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hari ini kita akan menghayati firman Tuhan. Saya akan siapkan PowerPoint sebentar. Ya, tema yang diambil adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Ini adalah tema dari pesan Paskah PPI tahun 2022 yang akan kita hayati, kita renungkan bersama-sama. Baik, kita akan membaca Alkitab. Kalau dari pesan Paskah PPI 2022 itu mengambil ayat hanya 2 ayat, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mohon izin saya akan membacakan dari ayat 31 sampai ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keyakinan Iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya usianya. Bapak dan saudara, kita akan menghayati bacaan Alkitab ini dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Saya menyiapkan slide, tapi nanti tidak berlama-lama. Ini ada 7 slide, bukan 70. 7 slide jadi 7 menit ya kira-kira ya, supaya tidak terlalu malam. Ibu Bapak dan saudara dari pesan Paskah PGI 2022. Ada 2 hal yang disampaikan, tetapi izinkan saya nanti menambahkan 1 hal yang lain. Yang pertama adalah kasih Allah di dalam Kristus itu paling berharga. Ibu Bapak dan saudara, kalau Ibu Bapak mengasihi siapapun ya, pasangan atau anak mengasihi orang tuanya, apa buktinya? Kalau suami istri, bukti kasihnya, bukti cintanya apa? Saya belum menikah ya, jadi saya tidak menjawab. Enggak. Bukti cinta apa? Kuning. Nah, kuning jangan ngantuk. Nanti masih bekal dulu. Bukti cinta apa? Belum dikasih. Wah, itu perasaan dari selama ini ya, dari cerita kuning kepada Pak Mulyadi. Ya. Yang selalu saring di kemana-mana, tapi hari ini tidak karena dipisahkan seragam wilayah timur. Pak Sis, kita nggak dapat seragam Pak. Tapi meskipun saya hitam, jadi lumayan mirip gitu ya. Pak Edi dan Bu Edi ya, kalau silakan, bukti cintanya apa ya? Oh, mantap. Saya pernah lihat itu di bakso Pak Topi loh, Pak. Saya lihatnya dari soto soalnya. Itu bukti cinta ya. Jajak ke bakso, ajak kemana-mana. Iya. Ada bukti, ada cinta yang dibuktikan, yang diwujudkan. Ada kasih yang dibuktikan, ada yang diwujudkan. Bukan hanya sekedar kata. Tiap minggu kita mendengarkan hukum kasih, kiranya itu bukan hafalan, tetapi menjadi saat untuk mawas diri, bagaimana kita diingatkan akan kasih Allah yang besar, dan kita diingatkan akan sabda Tuhan, perintah Tuhan untuk hukum kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itu perlu dibuktikan, itu perlu diwujudkan. Allah mengasihi kita, Bapak percaya? Saya, Allah mengasihi kita. Buktinya, wujudnya adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus yang ada di dunia ini adalah wujud kasih Allah. Bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Allah yang mengasihi manusia ingin menyelamatkan, ingin menebus dosa-dosa manusia, maka hadirlah Kristus. Itu buktinya, bukti kasih Allah. Kalau Ibu Bapak sudah mengalami bagaimana membuktikan kasih, mewujudkannya, membuktikannya, ini Allah. Ini Allah dibuktikan, diwujudkan di dalam Kristus. Dan ini yang paling berharga. Kenapa? Karena Kristus yang hadir di dunia ini supaya semua orang tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan.
wujud kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagaimana kasih Allah yang memberikan keselamatan itu kepada kita? Saya ajak Ibu Bapak membuka Yohanes pasal 10 ayat 29. Allah memberikan keselamatan itu lalu bagaimana? Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah wujud bahwa tak terpisahkan dari kasih Allah, karena tidak ada yang dapat merebut dari tangan Bapa. Bapak, saat ini saya ingin memperagakan sesuatu yang biasa saya berikan ilustrasi ke peserta katekisasi kelas, gitu ya. Saya butuh bantuan, jadi yang muda sama seperti saya ya, saya minta tolong Mbak Pungki maju ke depan ya. Nanti saya pindah-pindah. Ibu Bapak, mohon izin, terlihat betul? Karena nanti harus pegang tangan, jadi saya harus ngasih hand sanitizer. Ini sesuai prokes, ya. Bu Retno? Tolong di ya. Mau ngapain gitu ya? Baik, ini saya nyebutnya ilustrasi tangan bahwa di Yohanes tadi ya, Yohanes 10 ayat 29. Mbak Pungki pegang tangan saya, sudah tak sempat Mbak Aman, nanti bisa kita lagi. Kemudian saya pegang tangannya Mbak Pungki. Saya mengibaratkannya Mbak Pungki Allah, gitu ya. Ini ilustrasi ya, bukan benarnya. Nah, saya adalah umat Tuhan, gitu ya, umat Tuhan. Pegang erat ya Mbak ya, nanti tertarik jatuh gitu. Baik, nah saya umat Tuhan, gitu ya. Nah, dengan pegang terus. Ya. Baik, ketika saya lepaskan, dengan pegang, saya mau tarik, saya tetap mau pegang, akan terus pegang. Ya. Oke, terima kasih. Baik, nanti saya jelaskan. Terima kasih Mbak Pungki ya, nggak ada hadiahnya Mbak, maaf ya. Matur nuwun. Ya, itu ilustrasi tangan yang menggambarkan bahwa tidak ada yang merebut kita dari tangan Bapa. Saya mau melepaskan diri, saya mau lari, saya mau mencari kesenangan dunia saya. Tapi kalau kasih Allah yang sudah diwujudkan itu, dan Allah menyelamatkan kita, merebutnya seperti itu, tidak akan melepaskan. Nah, nggak mungkin nggak akan melepaskan sebagai ilustrasi Allah. Saya mungkin akan lari, kadang-kadang pegang, kadang-kadang pengen lepas, pengen lari, nggak mau dituntun, nggak mau dibimbing, suka-suka saya, misalnya. Atau bahkan mungkin mau meninggalkan, pergi. Tetapi tangan Bapa itu tetap akan memegang dan tidak ada seorang pun yang merebut. Kalau tadi digambarkan lagi misalnya karena harus prokes ya, misalnya saya dibut orang lain gitu ya, dibut orang lain, kuning misalnya narik gitu ya, mungkin tetap akan memegang sebagai ilustrasi. Bapak, itulah kasih Allah di dalam Kristus yang berharga, kasih yang dibuktikan, kasih yang memberikan keselamatan dan tidak ada seorang pun yang merebut. Selanjutnya, kasih Allah beserta kita. Kasih Allah dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Bapak, besok sore ibadah Kamis Putih kita semua mengikuti ibadah Kamis Putih dan
kita dilayakkan untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ketika ada seminar tentang perjamuan kudus yang waktu itu disampaikan oleh dosen Kapita dari pendeta kita yang dari KJW dan juga Pak Aris, Pak Pendeta Aris dari Sinode DKC, yang saya ingat yang menguatkan adalah ketika kita hadir dalam ibadah pelayanan sakramen perjamuan kudus, menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saat itulah kita itu menghayati kesungguhan kehadiran Kristus. Ya, kadang kita tiap hari bisa ya di rumah masing-masing, ketika kita PA, ketika kita ibadah, ketika kita dimanapun kita bisa menghayati. Tetapi ketika apa yang Tuhan Yesus pesankan di perjamuan malam untuk selalu mengingat akan penderitaan Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan kita menghayatinya, tubuh Tuhan Yesus yang dilambangkan roti atau makanan, darah Tuhan Yesus yang dilambangkan air anggur atau minuman, itu menunjukkan kematian dan kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus. Jadi kalau Allah hadir di dalam Kristus, si Allah itu beserta kita. Bapak dan saudara, kalau tadi di Roma 8 ayat 38 dan 39. Baik maut, baik hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-perintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah, makhluk lain, bahkan di ayat 35, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Pasti Allah tetap beserta dalam semua kondisi yang tersebutkan itu. Itu tidak mudah bagi kita ketika kita dalam kesesakan, bagaimana aku bisa menghayati Tuhan beserta. Tetapi faktanya adalah Sang Immanuel itu, kasih Allah beserta kita, Allah beserta dengan kita. Nantiasa hadir dalam keadaan apapun. Dalam suka kita mudah untuk melihat bahwa Allah beserta, Allah memberkati kita. Allah memperhatikan aku, Allah mengabulkan doaku. Tapi ketika duka, atau segala hal tadi, di ayat 35 dan 38-39. Ketika berada di dalamnya, bagaimana kita tetap bisa menyadari bahwa Allah beserta dengan kita. Saya di Sarasehan wilayah 14. Kemarin saya saksikan juga waktu di hari HUT di Kaji Pondok Kusuman. Waktu Sarasehan itu ada seorang bapak yang bersaksi bahwa ketika ibadah di pelayanan akhir berkat, itu dia melihat Tuhan Yesus ya, di mimbar. Bapak dan saudara kita yang mungkin tidak melihat langsung, kita percaya akan kehadiran Yesus. Tapi ketika ada orang yang juga diperkenankan Tuhan untuk melihat gambaran Yesus itu yang hadir, dan dia melihat di gedung gereja, maka kita pun yang mungkin tidak melihat langsung, iman kita sangat berarti untuk menyadari bahwa Allah beserta kita. Itu yang kedua, Ibu Bapak. Dan yang ketiga adalah kasih Allah menolong kita. Karena kenapa? Kalau kita bahwa kasih Allah sudah dibuktikan, kalau kita percaya bahwa Allah itu menyertai kita, nah ketika kita ada di dalamnya bagaimana? Ketika kita dalam situasi di ayat 35, 38, dan 39 bagaimana? Yang pertama adalah dari Roma 8 ayat 32, masih dalam bacaan yang tadi kita baca. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Allah sudah menyerahkannya bagi kita semua,
anaknya, tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita, bukti kasih Allah yang besar itu. Dan berharga itu, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Perkara terbesar, dosa dan maut sudah diselesaikan. Ketika kita berada dalam kondisi di ayat 35, 38, dan 39, bukankah Allah juga akan mengaruniakan segala sesuatu untuk kita bisa menghadapi, berada, diberi kekuatan, diberi kemampuan jika berada di segala situasi dan kondisi tersebut. Ingatlah hal ini. Selanjutnya adalah, lalu kalau kita berada di situ, saya sebut saja penderitaan, meningkat dari segala peristiwa yang terjadi di ayat 35, 38, dan 39. Lalu bagaimana cara pandang kita? Kalau itu Bapak mendengarkan renungan pagi hari Senin, renungan pagi hari Senin, kita sepekan doa pagi menjelang Paskah. Bahan itu adalah diambil dari LPPS untuk PA Yuswo. Di sana ditawarkan 5 hal, saya di sini menambahkan 1. Jadi dari pasal yang sama di Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak sebanding. Penderitaan, kesengsaraan, dan apapun dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tetapi ini bukan pelarian. Ini adalah pengharapan. Yang di ayat 22, ini Bapak mengikuti doa pagi hari Senin kemarin. Semua mengalami penderitaan, semua makhluk mengeluh. Di ayat 22. Artinya apa? Kita tidak sendiri. Yang membuat kita bisa menghayati bahwa saya tidak sendiri ketika saya mungkin dalam penderitaan itu. Hal yang lainnya adalah kita pun jadi empati terhadap orang lain yang mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 24 dan 25. Dalam pengharapan itu ada ketekunan. Ada ketekunan dalam pengharapan. Apalagi di tengah pandemi ini, ketika kita memiliki daya tahan, ya, untuk hidup di tengah perubahan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Dan kita terus tekun. Kita tetap percaya ada pengharapan di hari esok, masa depan kita. Sekalipun tidak pasti kondisi sekarang, 3 tahun ini, 2 tahun yang lalu luar biasa kondisi yang dialami oleh kita, bahkan jemaat Tuhan di Kasih Pondok Kusuma. Tapi ketika kita terus tekun, bersyukur wilayah Timur A+, yang tekun PA sampai 100 kali. Karena pentingnya pemeliharaan iman bagi jemaat dan terus diupayakan untuk pemeliharaan iman ini, ada ketekunan yang dilakukan sekalipun mungkin kondisi yang berubah secara virtual yang harus kita lakukan dengan PA ini. Tekun dalam pengharapan. Yang keempat ayat 26, Roh Tuhan menolong kita. Keluhan-keluhan yang tak terkatakan, Roh Tuhan mendoakan orang-orang kudus kepada Allah. Itu cara kasih Allah menolong kita. Yang kelima, ayat 28, Allah turut bekerja. Itu ayat emas yang biasa kita hafal, kita hayati. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kasih Allah menolong kita dengan beserta kita, bukan hanya beserta, tapi juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ayat 29 sampai 30,
adalah orang percaya itu berharga. Saya menyebutnya berharga karena Rasul Paulus mengingatkan pengharapan bagi jemaat ketika mereka dipilih, ditentukan, dan serupa dengan gambar anaknya, dan dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Bapak dan saudara, memang tidak mudah ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, pergumulan. Respon diri kita pasti sedih, mengeluh, dan banyak hal. Tetapi sadari siapa kita, pribadi yang sudah memperoleh keselamatan, yang sudah menerima bukti kasih Allah. Yang terakhir, pesan Paskah PGI 2022 juga menyinggung tentang hal ini, tentang pengampunan. Maka saya ajak Ibu Bapak untuk membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang Tuhan lakukan berkaitan pengampunan. Kalau Allah membuktikan kasih-Nya yang mengaruniakan Kristus untuk menebus dosa kita, bukankah itu wujud inisiatif Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita? Inisiatif pengampunan Allah adalah mengampuni. Tuhan itu mengampuni apa? Oh, yang tertulis di sana, segala dosa, itu di ayat 9. Segala itu ada kecualian, bukan? Segala itu ada yang satu tidak terkecuali, gitu. Atau segala itu ada semua. Segala itu semua. Segala. Bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika saya diampuni oleh orang tua saya, maka rasa syukur yang melimpah akan pengampunan itu akan menolong saya juga bisa mengampuni. Maka doa Bapa kami itu sangat menolong kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Bapak dan saudara, bagaimana kita dapat hidup tak terpisahkan dari kasih Allah? Itu tadi. Kasih Allah itu sudah dibuktikan dan itu berharga. Dan kasih Allah itu beserta dengan kita. Kasih Allah itu menolong kita, bahkan memberikan yang terbesar dalam hidup kita. Maka tentu akan mengaruniakan segala sesuatu. Maka cara pandang kita melihat penderitaan dan cara kita untuk mengampuni ketika misalnya kita berada dalam kondisi-kondisi tersebut, kita dimudahkan untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.